Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari perpajakan tugas ketiga. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, di sini ada PSAK 46 terkait dengan pajak penghasilan, dan di sini saya akan menghitung jawaban dari soal yang diberikan untuk tugas perpajakan ketiga. Soal yang pertama yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan PT XYZ tahun 2020 beserta unsur koreksinya adalah sebagai berikut. Ada laba komersial sebelum pajak sebesar 10 miliar, koreksi positif atas beban pemberian natura sebesar 200 juta, penyusutan bangunan kantor sebesar 1.800.000.000, pendapatan sewa sebesar 80 juta, sanksi bunga pajak sebesar 150 juta, serta koreksi negatifnya ada amortisasi sebesar 480 juta, ada pendapatan jasa giro 200 juta, dan penyusutan bangunan pabrik sebesar 800 juta. Kemudian ada data kredit pajaknya, yaitu PPh pasal 22, yaitu 200 juta, PPh pasal 23, 100 juta, PPh pasal 24, 400 juta, dan PPh pasal 25 sebesar 600 juta. Yang ditanyakan yaitu hitunglah penghasilan kena pajaknya. Yang kedua ada hitunglah pajak yang terutang dan pajak kurang atau lebih bayar. Yang ketiga ada tetapkan pajak tangguhannya. Yang keempat yaitu susunlah ayat jurnal dan penyajian dalam laporan keuangannya. Baik, yang pertama kita akan menghitung tentang penghasilan kena pajaknya. Di situ terdapat laba komersial sebelum pajaknya 10 miliar rupiah. Nah, ada koreksi perbedaan tetap yang terdiri dari pemberian natura sebesar 200 juta, pendapatan sewanya 80 juta, sanksi bunga pajaknya 150 juta, dan pendapatan jasa gironya sebesar 200 juta karena merupakan koreksi negatif. Kemudian dijumlahkan, maka dapatlah hasilnya 230 juta. Selanjutnya ada koreksi perbedaan waktunya terdiri dari penyusutan bangunan kantornya sebesar 1.800.000.000, ada amortisasinya 480 juta, dan pendapatan jasa gironya sebagai pengurang sebesar 200 juta. Kemudian dapatlah jumlahnya 1.120 juta. Untuk penghasilan kena pajaknya sendiri, yaitu 11.350 juta. Selanjutnya yaitu yang kedua, hitunglah pajak yang terutang dan pajak yang kurang atau lebih bayar. Nah, pajak yang terutang atau lebih bayarnya ini diambil dari 25% dikali pajak yang terutang tadi, yaitu 11.350 juta, dapatlah 2.837.500.000 rupiah. Nah, kemudian menghitung PPh terutangnya terdiri dari kredit pajak, yaitu PPh pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Jumlahnya yaitu 700 juta. Kemudian PPh terutang dibayar sendiri sebesar 2.137.500.000 rupiah. Kemudian PPh pasal 25-nya yaitu 600 juta rupiah. Sehingga dapatlah hasil PPh kurang bayar yaitu 1.537.500.000 rupiah. Nah, yang kemudian yang C yaitu tetapkan pajak tangguhannya. Koreksi. Nah, di sini ada koreksi perbedaan waktunya yaitu penyusutan bangunan kantor sebesar 1.800.000.000, kemudian pengurangnya yaitu amortisasi sebesar 480 juta, kemudian ada pendapatan jasa giro sebagai pengurang yaitu 200 juta, sehingga dapatlah 1.120 juta. Dan kemudian aset pajak tangguhannya yaitu 25% dikali dengan 1.120 juta, sehingga dapatlah 280 juta rupiah. Nah, kemudian susunlah ayat jurnal dan penyajian dalam laporan keuangannya. Nah, untuk ayat jurnalnya di bagian debit terdapat beban pajak ini sebesar 2.837.000
Rp2.500.000, aset pajak tangguhan sebesar Rp280 juta, pada pendapatan pajak tangguhan sebesar Rp280 juta, PPh pasal 22 dibayar di muka 200 juta, PPh pasal 23 dibayar di muka 100 juta, PPh pasal 24 dibayar di muka 400 juta, PPh pasal 25 dibayar di muka 600 juta, PPh pasal 29 terutangnya yaitu Rp1.537.500.000. Kemudian soal yang kedua yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan PT ABC tahun 2020 beserta unsur koreksinya sebagai berikut. Terdiri dari laba komersial sebelum pajaknya yaitu Rp20 miliar. Kemudian ada koreksi positif atas beban pemberian natura sebesar 400 juta, penyusutan bangunan kantor 1.800.000 juta, pendapatan sewanya 80 juta, sanksi bunga pajaknya 300 juta, serta koreksi negatif yang terdiri dari amortisasi 480 juta, pendapatan jasa giro 200 juta, penyusutan bangunan pabrik sebesar 1 miliar rupiah. Dan terdapat data kredit pajak yaitu PPh pasal 22-nya sebesar 175 juta rupiah, PPh pasal 23-nya 200 juta rupiah, PPh pasal 24-nya 100 juta rupiah, PPh pasal 25-nya 2.500.000 juta rupiah. Maka hitunglah penghasilan kena pajaknya, hitunglah pajak yang terutang dan pajak yang kurang atau lebih bayarnya, kemudian tetapkan pajak tangguhan, serta susunlah ayat jurnal dan penyajian dalam laporan keuangannya. Nah, di sini kita akan ke poin A terlebih dahulu, yaitu hitunglah penghasilan kena pajaknya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat laba komersial sebelum pajaknya sebesar 20 miliar rupiah, dan terdapat koreksi perbedaan tetapnya, yaitu pembebanan pemberian natura sebesar 400 juta rupiah, pendapatan sewanya 80 juta, sanksi bunga pajaknya 300 juta, serta pendapatan jasa giro sebesar 200 juta rupiah sebagai pengurang. Maka dapatlah hasil 580 juta rupiah. Kemudian ditambahkan dengan laba komersial sebelum pajaknya, sehingga hasilnya adalah 20.580 juta rupiah. Kemudian untuk koreksi perbedaan waktunya, terdapat penyusutan bangunan kantor sebesar 1.800.000 juta rupiah, amortisasinya sebagai pengurang 480 juta rupiah, pendapatan jasa gironya 200 juta rupiah. Sehingga dapatlah hasil 1.120 juta rupiah. Kemudian penghasilan kena pajaknya ditambahkan yaitu 21.700.000 rupiah. Nah, kemudian untuk poin yang B, hitunglah pajak yang terutang dan pajak yang kurang atau lebih bayar. Nah, pajak yang terutang dan pajak yang kurang atau lebih bayarnya yaitu 25% dikali dengan penghasilan kena pajaknya. Sehingga 25% dikali dengan 21.700.000 rupiah. Sehingga dapatlah 5.425 juta rupiah. Untuk PPh terutangnya sendiri terdiri dari PPh pasal 22 sebesar 175 juta, PPh pasal 23 sebesar 200 juta, PPh pasal 24-nya sebesar 100 juta rupiah, sehingga dapatlah hasil 475 juta rupiah. PPh terutang dibayar sendiri yaitu 4.950 juta rupiah yang merupakan pengurangan dari PPh terhutang dikurang dengan kredit pajaknya. Nah, untuk PPh pasal 25-nya sendiri terdiri dari 2.500.000 juta rupiah, sehingga PPh kurang bayarnya yaitu 2.450 juta rupiah. Untuk pajak tangguhannya bisa dilihat dari koreksi perbedaan waktunya. Untuk penyusutan bangunan kantor sebesar 1.800.000 juta rupiah, amortisasinya sebagai pengurang 480 juta rupiah, pendapatan jasa gironya sebagai pengurang 200 juta rupiah, sehingga dapatlah hasil 1.120 juta rupiah. Kemudian aset pajak tangguhannya yaitu 25% dikali dengan 1.120 juta rupiah, sehingga dapatlah hasil 280 juta rupiah. Kemudian untuk poin yang keempat, susunlah ayat jurnal dan penyajian dalam laporan keuangannya.
Di debitnya sendiri, terdapat beban pajak kini sebesar Rp5.425.000.000, aset pajak tangguhannya sebesar Rp280 juta, kemudian di kreditnya terdapat pendapatan pajak tangguhan yaitu Rp280 juta, PPh pasal 22 dibayar di muka Rp175 juta, PPh pasal 23 dibayar di muka Rp200 juta, PPh pasal 24 dibayar di muka Rp100 juta, PPh pasal 25 dibayar di muka Rp2.500.000.000, kemudian PPh pasal 29 yang terutangnya yaitu Rp2.450.000.000. Sekian jawaban pajak dari saya, Eka Oktaviani, dengan NIM 3112011-028. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.